Swastiastu. Swastiastu siap. Kita di atas aja langsung di atasnya. Lewat sini aja bisa. Siap. Jangan kita rapat di sini Pak. Juga Ketua Yayasan Pokjan Proklamasi ini Pak Abdi Negara, ayah beliau yang mendesain Candi Magarana. Tidak ada bersama Magarana. Pak Sudarto, Wakil Ketua YKP, beliau mendampingi ayah saya karena lebih banyak tulis tentang Magarana. Dan itu pertama yang Magarana saya. Jadi tidak lanjuti dari program sebelumnya dengan desa terkait rencana taman jelas program. Kami sudah menyerahkan beberapa data informasi dari desa harus ada pendalaman dan mengumpulkan data kembali. Mungkin terkait ini sementara saya sendiri dan Ketua Yayasan Proklamasi dan jajaran juga para sesepuh kami dari Bintal Jarko. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan yayasan beserta jajaran menerima kami untuk audiensi. Tentunya pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri saya, Letkol Infantri Supian Munawar selaku Wakil Kepala Bintal Jarah Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam. Kemudian kami didampingi oleh Kasih Dokumentasi Penulisan dan Perpustakaan Mayor Nur Hidayat. Kemudian ini Kepala Kelompok Kampung Sejarah Mayor Muhtarom. Kemudian ini Mayor Ketut Kasih Tradisi dan Museum. Kemudian ada Ibu Desa sendiri selaku penulis. Kami mungkin ke sini menindaklanjuti beberapa kali pertemuan. Kemarin kami sudah membuat satu resume dan sudah dilaporkan awal mudah-mudahan kepada Pak. Dan kami juga dengan tim kemarin sudah membahas, tetapi masyarakat untuk menjalani tradisi dulu. Nah ini dengan tujuan agar mereka yang akan melaksanakan tugas di Udayana, mereka harus mempunyai esprit de corps. Kemudian bagaimana kita juga menumbuhkan sikap-sikap kepahlawanan Gusti Ngurah Rai, sehingga ini bisa kemudian diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai kepahlawanan almarhum Gusti Ngurah Rai ini berhenti. Nah ini kita juga tidak mau seperti itu, karena beliaulah yang menjadi cikal bakal juga di Kodam 9 Udayana ini. Nah inilah yang kemudian kami akan menjadikan itu, mengembangkan sikap-sikap kepahlawanan beliau ini sehingga menjadi bagian pembinaan mental ideologi kejuangan. Intinya seperti itu. Nah ini nanti akan kita bahas di dalam kami tim Pokja yang akan merumuskan rute mana yang akan. Nah di rute-rute itulah mungkin kami menginginkan ada contohnya di monumen. Di monumen itu apa sih? Apa
ini tuh apa sih bentuknya, kemudian kegiatan-kegiatan industri murah harai selama di situ apa. Nah, itu yang kita gali, sehingga ketika kita membawa orang-orang baru, prajurit-prajurit baru, dan di sini itu beliau dulu begini-begini, apa yang perlu kita gali, apa yang perlu kita teruskan. Ini mungkin supaya narasinya bisa nyambung ke kemudian mungkin tujuan berikutnya itu yang mungkin perlu kita gali. Kami juga mohon bantuan untuk penjelasan yang lebih, sekiranya itu memberikan narasi nanti yang akan membantu para penyelenggara dalam menjalankan tugas. Mungkin itu sebagai awal dari kami. Nanti mungkin sambil berjalan kita sambil saling gali apa yang perlu kita bahas. Memang kami juga dari Pemuda Pancasila pada waktu melaksanakan 14 problemnya di sana, Pak. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun terus ada evaluasi sampai akhirnya tidak bisa mengikuti rute yang benar, Pak. Jadi hanya maknanya yang dikedepankan. Jadi tujuan 14 pada saat itu adalah bagaimana mentransformasi nilai-nilai dari perjuangan industri murah rai, sehingga tadinya serah terima yang kami lakukan semua di tonggak-tonggak sejarah, beberapa kabupaten malah melakukan di pusat kota dengan tujuan agar masyarakat untuk melihat, Pak. Nah, kembali yang Bapak sampaikan tadi, kan rencananya diambil dari terbentuknya MBO di TRI sudah kecil, Pak, ya. Mungkin kalau memang diambil dari sana lebih gampang ininya untuk rutenya. Nah, jadi terkait kronologinya mungkin seperti yang disampaikan Bu Desa, pembabakannya seperti apa, titik-titik mana yang akan Bapak cari. Di buku kumpulan monumen sudah ada penjelasan di sana apa yang terjadi di sana. Di sini juga bisa ditambahkan, mungkin kita saling mengisi, Pak. Kami juga di sini terus dimulai dari yang kuning. Dan pada waktu itu jadi peristiwa di mana seolah di perahu itu naik perahu di tengah itu, dan pada waktu itu mendadak ombaknya besar gitu. Nah, dari yang kuning langsung membunuh jalan pada waktu itu. Dan itu keterangannya Pak Andre, kemudian saya kembali. Terus menelusuri terus sampai jalan kaki sampai ke Tanah Haron dan sebagainya, sampai ada kejadian waktu itu di sana lain. Saya lupa, 2 orang meninggal waktu itu. Terus sungai itu. Tahu waktu kita mau menyeberang, nggak ada airnya sungai itu. Setelah masuk, airnya mendadak dengan 2 orang waktu itu. Pada waktu itu kita ada enak tuh rumah orang tuanya. Kebetulan ayahnya pada waktu zaman Republik di sana dia meninggalkan pasukan, Pak, di sungai itu. Mungkin dia bilang mungkin dia meninggalkan pasukan waktu itu, sehingga dia tidak begitu biasa aja. Nah, itulah akhirnya kembali ke dan waktu itu Pak Daltek di mana, Pak? Pak Daltek yang nah, hanya sekali itu saja mungkin saya ikut saya nggak tahu idenya dari mana, Pak, untuk tetap di startnya saya lihat di yang kuning juga, dari yang kuning terus ke Bundok Malang, dari Bundok Malang terus ke Singaraja. Tetapi yang saya lihat bagusnya itu ya sambutan masyarakat. Kalau
dari Yekuning itu adalah latar belakang sejarahnya sendiri. Saya mulai dari sini. Pertama, beliau kan sebagai pucuk pimpinan ekspedisi pejuang Bali ke Jawa menghadap pemerintah RI yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta. Kita teringat kembali kepada perjuangan Bapak Gusti Ngurah Rai, sekarang pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai, mulai dari serangan secara serentak terhadap tansi Jepang di seluruh Bali. Sedangkan Pak Gusti Ngurah Rai bertugas di Denpasar yang merupakan transit terbesar di wilayah Sunda Kecil, khususnya Bali. Masing-masing pucuk pimpinan markas besar DPRI yang wilayahnya kabupaten itu menjadi pimpinan penyerangan tansi setempat. Pada waktu itu rupanya bocor. Akhirnya semua tansi Belanda di Bali sudah siap-siap, penjaganya sudah siap-siap, sehingga begitu pasukan pejuang sudah mendekati tansi di seluruh Bali, serdadu Belanda itu sudah menembakkan, membongkarkan pelurunya demikian bertubi-tubi ke atas. Mengapa ke atas? Karena tujuannya semata-mata untuk menakut-nakuti organisasi. Amin Pak, sambil Pak. Mendirikan organisasi yang merupakan gabungan antar militer dengan non militer yang disebut dengan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Markasnya pertama markas besar umum dulu kan ejaan apa? MBU, dulunya UI, MBU sekarang MBU dulu OE itu baca U gitu. Iya, ejaan lama. Pertama itu dengan maksud supaya di bawah satu komando perjuangan di Bali dan perjuangan Bali menjadi lebih kuat dan solid, karena seperti tadi dikatakan itu ada hierarkis dari tingkat provinsi Sunda Kecil terus ke kabupaten kota, belum ada pada waktu itu kabupaten, markas besar, laskar rakyat. Ya. Begitu bentuk DPR Berikan gambaran kepada kami dan rekomendasi. Nah, ini mungkin yang waktunya. Nah, apakah mungkin nanti digeser setelah itu? Nah, mungkin karena ini kan program ini tetap kami tindak lanjuti dengan tim, sehingga ini kan bukan untuk tahun ini, tapi kan berkesinambungan ini ke depan, sehingga data-data inilah yang sebenarnya kami perlukan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukan. Mungkin mungkin ada 1-2 kekurangan-kekurangan, nanti mungkin secara parsial baik dari staf sejarah pada mungkin nanti bisa menindaklanjuti sehingga bisa lebih sempurna lagi. Saya ada sedikit kebetulan ayah saya melaksanakan candi yang mendirikan itu. Nah, itu saya sudah membuat bukunya. Kenapa dibuat candi? Apa makna dan sebagainya. Itu saya sudah membuat buku Dharma Bakti Bakti. Nanti saya berikan kepada Pak, bisa nanti dibaca di sana, lengkap sudah dari pemikiran, karena ada pesan dari teman-temannya waktu bergerilya dulu, siapa yang mendahului agar diusahakan keluarga dan anaknya dipelihara bagi yang masih hidup.
kebetulan ayah saya masih hidup. Nah, itulah sebabnya bahwa untuk memelihara keluarga, janda, pahlawan, anak-anak yatim piatu, salah satunya adalah mendirikan Candi Mahadayana, mengasuh anak-anak yatim piatu 289 orang, kemudian memberikan santunan kepada janda dan sebagainya. Di buku saya ada, nanti saya berikan kepada Pak saya untuk nanti kenapa ayah saya bisa buat begitu. Bali itu dilanjutkan oleh Pak Joko Imade Wijogosumo. Pak Joko itu nama samaran pada waktu revolusi fisik. Imade Wijogosumo nama asli. Beliau yang memimpin sampai sampai penurunan pejuang dari gunung, yaitu 15 Januari 1950. Termasuk Bapak ini bertahan sampai 15 Januari 1950 bersama teman-teman. Nah, itu jadi secara khusus diceritakan secara khusus. Ini Taman Budaya Bangsa seperti diceritakan tadi, detail di sini. Isinya detail. Kemudian ada jiwa, semangat dan nilai-nilai 45. Nah, konsepnya dari pusat, tetapi ini dianalisis berdasarkan keadaan di Bali. Nah, sehingga bagaimana perjuangan kemerdekaan di Bali diceritakan. Kan gitu kan? Apa itu nilai-nilai jiwa semangat? Apa itu jiwa semangat dan nilai 45 diceritakan secara singkat. Nah, kemudian yang terakhir ini peran gender di Bali. Tidak akan selesai, dan itu mungkin akan juga timbul berbagai macam versi dalam sejarah. Tapi yang utama adalah bagaimana kita mensikapi dari perjuangan ataupun sejarah seseorang itu. Ya. Memang kalau kami, ya khususnya kami, mungkin versi militer ataupun versi tentara untuk menelusuri jejak daripada perjuangan murah. Kemanfaatan bagi generasi-generasi. Itu harapan kami. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua.